Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-9. Pada perkuliahan di minggu ke-9, kita akan belajar materi lanjutan pembuktian dengan dua metode, yaitu dengan kontradiksi dan dengan by case. Nah, untuk materi pembuktian, kalian bisa cek di buku PDF halaman 196 di bukunya Rosen. Metode ini merupakan metode kelima. Setelah kemarin kita tahu ada metode pertama, yaitu dengan menggunakan focus proof, yaitu memastikan bahwa P itu adalah false. Kemudian yang kedua adalah trivial proof, yaitu memastikan bahwa Q adalah selalu true. Kemudian yang ketiga itu adalah direct, berarti kita membuktikan bahwa jika P maka Q keduanya adalah benar. Kemudian yang keempat adalah indirect, berarti kita menggunakan kontradiksi, kontraposisi. Kemudian yang kelima hari ini yaitu dengan menggunakan kontradiksi. Nah, ingat ya bahwa kontradiksi itu adalah lawan daripada sifat absah. Kalau absah itu semua nilai kemungkinan interpretasi itu semuanya bernilai benar. Kalau kontradiksi adalah semua kemungkinan interpretasi bernilai salah. Nah, itu kalian bisa cek kembali definisi di materi sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke definisi pembuktian dengan kontradiksi. Misalkan ingin dibuktikan bahwa sebuah proposisi P bernilai true. Nah, di sini saya tuliskan bahwa P bernilai true. Dan misalkan kita dengan menggunakan pendekatan negasi P maka Q, nah itu harus bernilai true. Nah, kita cek di tabel kebenaran untuk yang implikasi. Kita tahu bahwa negasi P itu bernilai false. Tahu dari mana, Bu? Dari di awal sudah dinyatakan bahwa P itu adalah true, sehingga negasi P adalah false. Nah, kemudian berarti kita fokus ke sini. Pada implikasi manakah yang memberikan hasil true? Nah, ini ada dua pilihan, yaitu ketika Q true dan ketika Q yaitu false, sama-sama memberikan hasil true. Tetapi karena kita menggunakan pendekatan kontradiksi, maka yang kita pilih adalah yang ketika kondisi Q adalah false. Jadi, ingat tadi bahwa kontradiksi adalah lawan dari absa atau valid. Semua kemungkinan interpretasi bernilai false, sehingga key yang kita gunakan adalah yang bernilai false. Nah, ini sehingga saya berikan kotak merah, yaitu kemungkinan keempat. Ketika P false dan Q false, maka implikasinya adalah true. Jadi, di sini saya berikan tanda bahwa pembuktian dengan kontradiksi adalah membuktikan dengan negasi P, maka Q adalah bernilai true dengan negasi P itu false dan Q itu adalah false. Nah, kemudian kita juga bisa membuktikan bahwa negasi P tadi yang bernilai false dengan pendekatan variabel baru yaitu R dan negasi R. Nah, kalau kita cek di skema kalimat absa berdasarkan kontradiksi, H dan negasi H itu adalah bernilai false. Atau kalau misalkan kita tahu, misalkan ini ya, H itu adalah true. Nah, sifat daripada konjungsi true dan false itu adalah false. Nah, sehingga true dan false di sini false. Nah, berarti tanpa merubah definisi daripada Q, kita tetap mendapatkan bentuk dari negasi P yaitu false, maka R dan negasi R itu bernilai false. False maka false adalah true, tetap pada definisi pembuktian dengan kontradiksi yaitu yang keempat, false, false, true. Nah, R dan negasi R adalah sebuah kontradiksi atau selalu bernilai false. Nah, ini dari kalimat absa sudah terbukti bahwa dia false. Dan dari sifat ini, sifat yang keempat dia harus false. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa negasi P itu adalah false. Dengan kata lain, P di awal adalah true. Nah, pembuktian ini dikatakan sebagai pembuktian secara kontradiksi. Jadi menyatakan bahwa false, P false atau negasi P false dan Q atau R dan negasi R itu false, hasilnya adalah true.
Contoh 8, buktikan di antara 22 tanggal, pasti paling sedikit 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. Jadi misalkan dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai dengan 22, ternyata kalau kita simulasikan ada ada 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama, yaitu hari Selasa. Berarti dia adalah pernyataan true. Kemudian kita sudah menyatakan bahwa P itu bernilai true karena kita ingin membuktikan secara kontradiksi, maka kita buat negasi P. Negasi P itu di antara 22 tanggal tidak ada 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. Padahal kenyataannya ada. Berarti dia adalah pernyataan false. Kita asumsikan bahwa negasi P itu adalah true. Nah, untuk mengeceknya, kita tahu bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 dikalikan dengan di sini ada paling tidak 3 ya, 3 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. 7 kali 3 21. Nah, sehingga pernyataan yang tadi kita asumsikan pernyataan R ada 22 tanggal, negasi R yang sebenarnya adalah paling banyak ada 21 tanggal. Jadi ini R ada 22 tanggal, dari pernyataan ini adalah true. Kemudian negasi R itu adalah false karena ketika dihitung 7 kali 3 adalah 21. Sehingga kita dapatkan R dan negasi R, true dan false, itu hasilnya adalah false. Tadi pernyataan negasi P itu memiliki nilai kebenaran false. Nah, maka false, jika false maka false, hasilnya adalah true. Sehingga terbukti bahwa negasi P itu adalah false atau P adalah true. Kesimpulannya, pernyataan di antara 22 tanggal pasti paling sedikit 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama itu adalah true secara kontradiksi. Contoh 9, berikan suatu proof by contradiction untuk teorema berikut. Jika 3n plus 2 adalah ganjil, maka n adalah ganjil. Oke, kita cek dulu pernyataan P, ini adalah true. Kita misalkan 1, 3, dan 5. Maka untuk 3n plus 2 dia adalah 5, kemudian 3 kali 3, 9, 11, dan 5 kali 3, 15, 17. Jadi true karena hasilnya adalah semuanya ganjil. Nah, kita ingin membuktikan secara kontradiksi, maka kita cari negasi P. Jika 3n adalah ganjil, maka n bukan bilangan ganjil. Berarti dia adalah genap. Kita misalkan ya, 2, 4, dan 6. Kemudian berarti ini true. Jika 3n plus 2, 3 kali 2, 6, 7, 8. Kemudian 2 kali 4 kali 3, 12, 14. 6 kali 3, 18. Nah, 20. Ternyata untuk jika 3n plus 2 ini adalah false. Nah, berarti false. Jika false maka true. Nah, ini hasilnya adalah jika false dan true hasilnya adalah false. Kemudian kita asumsikan bahwa negasi P itu adalah true. Nah, caranya adalah dengan mengecek R dan negasi R. R adalah 3n plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil. Kita misalkan n adalah 2K. Nah, sehingga ini ya, R adalah bilangan n adalah benar tadi, berarti ganjil 5, 11, dan 17. Dan n adalah sebuah bilangan genap. Nah, kalau genap berarti n sama dengan 2K. 2 kali 1, 2. Dengan K bilangan bulat, bisa ganjil, bisa genap. Kalau 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Nah,
ketika dikalikan dengan ganjil maupun genap, dia tetap menghasilkan bilangan genap, sehingga 3N plus 2 adalah 3 kali 2K plus 2. Yang berarti 3N plus 2 adalah bilangan genap. Sehingga negasi R, tadi R 3N plus 2 bilangan ganjil, negasi R adalah bilangan genap. Nah, berarti false. Sehingga terbukti bahwa R dan negasi R itu adalah true. Ini kan true ya, R-nya true. Dan false. Nah, berarti ini adalah memiliki nilai kebenaran false. Dan negasi P juga memiliki nilai false. Sehingga nilai kebenaran kesimpulannya adalah true. Kita bisa simpulkan kalau negasi P-nya false, maka P-nya true. Sehingga terbukti bahwa jika 3N plus 2 adalah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Terbukti secara kontradiksi. Contoh 10, buktikan akar 2 adalah bilangan irasional atau bukan bilangan rasional. Ingat bahwasanya bilangan rasional itu adalah yang dapat dinyatakan dalam A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Karena jika B sama dengan 0, maka dia tidak bisa didapatkan penyelesaiannya atau undefined. Nah, buktinya ambil P, pernyataan P itu adalah akar 2 bilangan irasional. Berarti sesuai dengan soalnya dia adalah true. Nah, karena kita ingin membuktikan dari kondisi false, nah kita dapatkan dulu negasi P, akar 2 adalah bilangan rasional. Nah, ini kebalikannya yaitu bernilai false. Nah, kita asumsikan bahwa negasi P itu adalah true. Nah, berarti kita butuh untuk membuktikan secara R dan negasi R itu akan bernilai false. Nah, kita misalkan dengan A per B, nah, akar 2 sama dengan A per B, atau akar 2 itu merupakan bilangan yang rasional. Ini masih permisalan, dan permisalan bahwa akar 2 adalah rasional. Nih, diasumsikan bahwa negasi P adalah true. Nah, dengan A dan B merupakan bilangan bulat yang tidak memiliki faktor yang sama. Karena kalau misalkan memiliki faktor yang sama, dia akan sama dengan 1. Balik lagi ke akar 2 itu bilangan irasional. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena nanti dia menjadi akar 2-nya dikalikan 0, 0 sama dengan A, 0. Nah, R adalah A dan B yang merupakan bilangan bulat yang tidak memiliki faktor sama. Maka akar 2 sama dengan A per B. Nah, ini berarti menunjukkan akar 2 bilangan rasional diasumsikan. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan menjadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Sehingga 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Berarti A kuadrat adalah bilangan genap karena negatif pun jika dikuadratkan hasilnya adalah genap. Nah, kemudian pada contoh sebelumnya, di contoh 3 kita sudah mengetahui jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Kontrapositifnya, kita balik kalau kontrapositif negasi Q, maka negasi P. Nah, ini kalian perlu cek di contoh 3 ya. Negasi Q adalah N kuadrat bilangan genap. Nah, ini kan N kuadrat bilangan ganjil dinegasikan. Maka N adalah bilangan genap pula. Jadi, A kuadrat itu bilangan genap, maka A juga bilangan genap. Sehingga A sama dengan 2K. Kemudian, sehingga 2B sama dengan A kuadrat, hanya kita masukkan 2K kuadrat, menjadi B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat, berarti B kuadrat adalah bilangan genap. Nah, dengan alasan kontrapositif yang sama dengan A, B juga merupakan bilangan genap.
A bilangan genap, B bilangan genap, maka dapat disimpulkan bahwa negasi R, A, dan B merupakan bilangan bulat yang memiliki faktor yang sama, yaitu 2K. Nah, sehingga kita terbukti bahwa R, A, dan B merupakan bilangan bulat yang tidak memiliki faktor yang sama. Ini adalah true. Nah, sedangkan negasi R, A, dan B merupakan bilangan bulat yang memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Berarti dia adalah false. Nah, berarti sudah ketemu kondisi R dan negasi R. R-nya adalah true. Di sini tadi yang sudah kita buktikan. Karena kalau dia memiliki faktor yang sama, menjadi tidak memenuhi asumsi negasi B sama dengan true. Dan ketika dibuktikan negasi R-nya, A dan B merupakan bilangan bulat yang memiliki faktor sama, atau kebalikan dari yang tidak memiliki faktor sama, yaitu 2. Sehingga false. Nah, true dan false hasilnya adalah nilai kebenarannya adalah false. Nah, negasi P tadi false, ini ya, false maka false. Nah, pernyataan ini adalah true. Nah, kalau negasi P tadi sudah terbukti false atau asumsi yang kita buktikan benar itu ternyata terlanggar, maka P benar true dan terbukti bahwa akar 2 merupakan bilangan yang irasional. Pembuktian yang keenam yaitu dengan menggunakan pembuktian secara case. Jadi perhatikan bahwa kita memiliki kalimat P1 atau P2 atau sampai dengan Pn maka Q. Nah, itu adalah setara dengan P1 maka Q dan P1 maka P2 maka Q dan sampai dengan Pn maka Q. Jadi untuk membuktikan kalimat pertama, yaitu kalimat yang ini, kita bisa membuktikan untuk setiap kalimatnya. Kita bisa simpulkan bahwa pembuktian by case itu adalah PI maka Q untuk I dari 1, 2, sampai dengan N. Pembuktian ini disebut sebagai proof by cases. Contoh 12. Buktikan N kuadrat lebih besar sama dengan N untuk setiap bilangan bulat N. Nah, cara membuktikannya adalah kita nyatakan dulu bahwa P itu adalah N adalah sebuah bilangan bulat dan Q adalah N kuadrat lebih besar sama dengan N. Nah, ini sebagai Q dan N sebagai P. N adalah sebuah bilangan bulat dan Q adalah N kuadrat lebih besar sama dengan N. Nah, untuk P ini setara dengan P1 atau P2 atau P3. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan dari garis bilangan itu terdiri dari negatif, kemudian 0, dan positif. Nah, kita akan mempartisi menjadi 3 bagian P, yaitu bilangan bulat yang negatif, atau di sini dinyatakan P1, N adalah sebuah bilangan bulat dengan N kurang dari sama dengan -1. Kemudian yang kedua P2, N sama dengan 0, dan P3, N adalah bilangan bulat positif atau N lebih besar sama dengan 1. Jadi ingin dibuktikan bahwa P1 atau P2 atau P3 maka Q. Nah, metode yang paling tepat digunakan adalah dengan menggunakan proof by cases karena kita ingin membuktikan satu persatu atau ketiga kemungkinan di garis bilangan negatif, 0, atau positif itu bernilai benar. Nah, langkahnya adalah P1 maka Q jika N adalah bilangan bulat dengan N kurang dari sama dengan 1. Nah, kita cek ya, misalkan -1, kemudian -2, sampai dengan -3. Nah, ini -1 kuadrat adalah 1. Nah, 1 lebih besar daripada -1. Kemudian -2 kuadrat itu adalah 4.
4 lebih besar daripada min 2. Min 3 kuadrat adalah 9. 9 lebih besar daripada min 3. Nah, karena bilangan bulat negatif yang kita cobakan semua adalah true, nah, sehingga terbukti bahwa P1 maka Q itu adalah true. Kemudian pernyataan kedua, P2 maka Q jika N sama dengan 0. Jadi kita hanya mencoba satu bilangan yaitu 0. 0 kuadrat, 0. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga P2 maka Q itu adalah bernilai true. Yang terakhir adalah N sebuah bilangan bulat positif, di mana N lebih besar sama dengan 1. Kita coba dengan 1, 2, dan 3. Nah, 1 kuadrat 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, benar. 2 kuadrat 4 lebih besar daripada 2. Dan 3 kuadrat 9 lebih besar daripada 3. Nah, karena bilangan bulat positif yang kita cobakan semua memenuhi pernyataan N kuadrat lebih besar sama dengan N, maka P3 maka Q itu adalah true. Nah, kalau atau itu adalah jika salah satu bernilai true, maka dia adalah true. Nah, ini ya, true atau true atau true. Nah, itu maka Q, nah, itu adalah terbukti benar atau valid. Contoh 13. Buktikan jika N adalah sebuah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3, maka N kuadrat sama dengan 1 untuk mod 3 atau sisa hasil bagi 3 dari N kuadrat sama dengan 1. Kita nyatakan P adalah N bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3. Q adalah N kuadrat sama dengan 1 untuk mod 3. Nah, P ini akan kita partisi menjadi 2, yaitu P1 atau P2. Karena bilangan bulat itu bisa berupa ganjil dan genap. Nah, kalau ganjil berarti dia sisa hasil baginya 1. Kalau genap, dia sisa hasil baginya adalah 2. Nah, sehingga P1 sisa hasil bagi sama dengan 1 dan P2 sisa hasil bagi sama dengan 2. Kita ingin membuktikan bahwa keduanya akan atau P1 atau P2 maka Q secara proof by case itu membuktikan benar. Nah, kita tuliskan kedua hipotesanya. P1 maka Q atau jika N sama dengan 1 mod 3 maka Q N kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ya. Kemudian untuk P2, jika N sama dengan 2 mod 3, maka Q N kuadrat sama dengan 1 mod 3. Nah, untuk buktinya saya tuliskan di sini untuk bukti 1. Jika kita cek untuk N sama dengan 1. 3N sama dengan 3K plus 1. Kenapa? Karena N bisa bilangan bulat bisa ganjil maupun genap. Kita cek untuk 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 4 mod 3 adalah 1. Nah, itu untuk yang ganjil. Untuk yang genap juga demikian. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 7 mod 3 adalah 1. 3 kali 3, 9 plus 1, 10. Mod 3 adalah 1. Nah, ini berarti terbukti true. Kemudian untuk N kuadratnya berarti 3K plus 1 kuadrat. 3, 1 kali plus 1 dikuadratkan. 3 kali 1, 3 plus 1, 4 kuadrat. 16 dibagi 3 adalah 1, benar. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 kuadrat. 49 dibagi 3, sisa hasil baginya 1. Karena 48 ya, dibagi 3, sisanya 1. Kemudian 3 kali 3, 9 plus 1, 100. 100 dibagi 3, 33 kali 3 itu 99, sisanya 1. Nah, terbukti bahwa pernyataan I adalah benar. Kemudian untuk yang pernyataan kedua, P2, kita cek untuk N sisa hasil baginya sama dengan 2 mod 3.
yaitu N sama dengan 3K plus 2. Nah, 3 kali 1 plus 2, 3, 4, 5, mod 3, hasilnya ada 2. 3 kali 2, 6, plus 2, 8. 8 bagi 3, sisa hasil baginya adalah 2, karena 3 kali 2, 6, plus 2. Kemudian 3 kali 3 plus 2, 11 mod 3 adalah 2. Nah, berarti kondisi P2 adalah true. Kemudian kita akan cek untuk yang Q. Apakah N kuadrat sama dengan 1 jika mod 3. 3 kali 1 plus 2 dikuadratkan sesuai dengan pembuktiannya. 3 kali 1, 3 plus 2, 5. 5 kuadrat adalah 25 dibagi 3. 8 kali 3, 24, sisanya 1. 3 kali 2, 6 plus 2, 8 kuadrat 64. Nah, 21 kali 3, 63, sisanya adalah 1, benar. Dan yang terakhir 3 kali 3, 9 plus 2, 11 kuadrat adalah 121. Nah, ini kalau 40 dikali 3, 120, sisa hasil baginya adalah 1. Sehingga terbukti bahwa pernyataan ini adalah true. Jika true maka true, hasilnya adalah true. Nah, P2 true atau true, maka secara proof by case terbukti bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Sekian materi mengenai pembuktian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.